Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuri Farsha, NPM 1840302045 dari jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik Universitas Borneo Tarakan. Oke, langsung saja. Dikarenakan saya sudah membuat rangkaiannya, di sini nilai tegangan inputnya 311, lalu nilai dari tahanannya 12 ohm, lalu frekuensinya 50. Oke, langsung saja kita run. Masukkan P1, lalu PP1, dan terakhir PP2. Dan ini hasil gelombang dari P1, ini P2, lalu ini PP2 nya. Dan kita ubah sudut penyalaannya di gating block. Klik ini, terus tuh ubah switching pointnya. Pertama 10 dan 180. Lalu kita run. Tambahkan lagi P1, lalu PP1, dan terakhir PP2. Saya kasih besar. Nah, ini adalah gelombang dari P1, PP1, dan PP2. Dan yang kedua, kita ubah lagi switching pointnya 45 sampai 180. Lalu kita run. Tambahkan P1, lalu PP1, lalu PP2. Dan ini gelombangnya, hasil gelombangnya. Lalu yang ketiga, kita ubah lagi 945 jadi 90 sampai 180 derajat. Lalu kita run. Masukkan P1 lagi, lalu PP1, lalu PP2 kita masukkan, dan saya perbesar ya, jadi jelas gelombangnya. Nah, ini adalah gelombang dari sudut penyalaan 90 sampai 180 derajat listrik. Dan kita ubah lagi switching pointnya 135 sampai 180 derajat. Lalu kita run. P1, tambahkan lagi PP1 nya, tambahkan lagi P2. Dan ini adalah hasil gelombang dari sudut penyalaan dengan nilai 135 sampai 180 derajat listrik. Lalu yang terakhir dengan nilai 170. Lalu kita jalankan. Kita tambahkan P1 nya. Lalu tambahkan PP1. Nih, ntar saya remove dulu ya. Oh, nggak perlu, kita langsung add aja. Lalu oke. Lalu videonya kita add, terus tuh oke.
Dan ini gelombang dari sudut penyalaan 170 sampai 180 derajat listrik. Oke, ini adalah rangkaian dengan kapasitor. Tegangan inputnya samanya dengan rangkaian yang sebelumnya. Saya menggunakan tegangan input 311, lalu dengan tahanan 12 ohm, lalu menggunakan frekuensi 50 Hz. Kapasitansi untuk kapasitornya saya masukkan nilai 2200 mikrofarad. Lalu kita jalankan, tambahkan PP1 kita tambahkan, PP2 nya kita tambahkan, dan ini adalah gelombang hasil dari 2200 mikrofarad. Lalu kita ubah lagi 2200 jadi 3300. Jalankan, tambahkan P1, lalu tambahkan lagi P1. Maaf dulu ini. Oke, tambahkan PP2. Dan ini gelombang dari nilai 3300. Lalu yang ketiga, kita menggunakan nilai 4700. Lalu kita jalankan, masukkan P1, lalu P1, lalu PP2. Dan ini bentuk gelombang dari 4700 mikrofarad. Lalu yang keempat, kita menggunakan nilai 6800 mikrofarad. Kita jalankan, masukkan variabelnya P1, lalu P1, lalu PP2. Dan ini hasil gelombang dari nilai 6800 mikrofarad. Dan yang terakhir, kita menggunakan nilai 330 milifarad. Kita jalankan, kita masukkan variabelnya P1. Lalu yang kedua PP1, lalu yang ketiga PP2. Dan ini bentuk gelombang dari nilai 330 milifarad. Oke, ini adalah rangkaian penyara gelombang penuh tanpa menggunakan kapasitor. Di sini saya menggunakan 4 resistor, dimana ada gate 1, gate 2, gate 3, gate 4. Lalu ada resistor 12 ohm dan tegangan inputnya 311.
dengan frekuensi 50 Hz. Lalu ada Vout juga. Dan di gate 1 ini saya mau memasukkan nilai dengan nilai 45 180 derajat sudut penyalaan. Lalu di gate 4 nya pun sama. Gate 2 nya saya beri nilai 180 360, dan gate 3 juga sama dengan gate 2. Setelah kita masukkan, kita jalankan, lalu kita masukkan V dengan input, lalu gate 1. Setelah itu gate 2, lalu itu gate 3, setelah itu gate 4, dan terakhir dengan output. Oke, kita berbesarkan ya. Dan ini adalah gelombang dari sudut penyalaan yang pertama ya, gate 1 dan 4, gate 2 dan 3 dengan sudut 45, 180 derajat listrik dan 180 dan 360 derajat listrik. Lalu selanjutnya kita ubah lagi ya. Yang kedua tuh tetap 45 dan 180, hanya gate 2 nya kita ubah jadi 225 sampai 360, dan gate 3 juga sama dengan gate 2 225. Setelah itu kita jalankan dan kita masukkan dengan inputnya, lalu gate 1, gate 2, gate 3, gate 4, dan yang terakhir tegangan output. Kita perbesar jadi jelas. Dan inilah gelombang dari sudut penyalaan yang kedua ya. Yang gate 1 nya 45, gate 1 dan 4 nya 45 dan 180 derajat listrik, dan gate 2 dan 3 nya 225 dan 360 derajat listrik. Selanjutnya yang ketiga, gate 1 nya, gate 1 dan 4 nya dengan nilai 90 180 derajat listrik, 90. Lalu gate 2 nya gate 2 dan 3 nya 180 dengan 360. Oke, setelah kita ubah, lalu kita jalankan lagi.
masukkan dengan input, lalu gate 1, setelah itu gate 2, selanjutnya gate 3, lalu gate 4, yang terakhir dengan output. Kita perbesar jadi jelas, dan ini gelombang dari yang nomor 3 dengan sudut penyalaannya yang gate 1 dan gate 4 nya itu 90 dan 180 dari listrik, dan gate 2 dan 3 nya itu 180 dan 360 dari listrik. Dan selanjutnya nomor 4, kita gate 1 dan gate 4 nya dengan nilai 90/80 sama ya, seperti nomor 3 tadi. Lalu gate 2 nya, gate 2 dan 3 nya dengan nilai 270 dan 360 derajat listrik. 270 360 derajat listrik. Setelah kita ubah, kita jalankan tadi, masukkan tegangan input, itu gate 1, gate 2, gate 3, gate 4, lalu dengan output. Dan ini hasil gelombang dari nomor 4 ya, yang gate 1 dan 4 nya dengan nilai 90 dan 190 derajat, dan gate 2 dan 3 nya dengan nilai 270 dan 360 derajat listrik. Lalu selanjutnya yang kelima, dan kelima itu gate 1 dan 4 nya dengan nilai 135 dan 180 derajat. 135. Lalu gate 2 dan 3 nya dengan nilai 270, maksudnya dengan nilai 180 dan 360 derajat listrik. Itu gate 2 dan 3. 360 derajat listrik. Setelah kita ubah atau setelah kita masukkan nilainya, kita jalankan, lalu masukkan dengan input, lalu gate 1, gate 2, gate 3, gate 4, dan yang terakhir dengan output. Dapat kita lihat bahwa ini gelombang dari sudut penyalaan yang kelima ya, dengan yang gate 1 dan 4 nya dengan nilai 135 dan 180 derajat listrik, dan gate 2 dan 3 dengan nilai
sudutnya 180 dan 360 derajat listrik. Bisa kita lihat gate 2 dan gate 3 ini gelombangnya sama. Lalu gate 1 dan 4 pun juga sama. Lalu selanjutnya yang keenam, gate 1 dan 4 nya itu dengan nilai 135 juga ya. Sama gate 4 juga sama. Lalu yang gate 2 dan 3 nya (315 sampai 360). Setelah kita masukkan nilainya, kita jalankan dengan inputnya, masukkan. Lalu gate 1, kedua, lalu gate 3, gate 4, terakhir dengan output. Dan ini gelombang dari sudut penyalaan yang ke-6 dengan nilai gate 1 dan 4 nya dengan nilai 135 dan 180 derajat listrik, dan gate 2 dan 3 nya dengan nilai 315 dan 360 derajat listrik. Lalu yang ketujuh, gate 1 dan 4 nya itu 0 dan 180. Lalu gate 2 dan 3 nya 180 dan 360. Setelah itu kita jalankan simulasinya. Kita masukkan dengan input. Lalu gate 1, lalu gate 2, gate 3, gate 4, dan terakhir dengan output. Dan ini adalah gelombang dari sudut penyalaan yang kelima dengan nilai gate 1 dan 4 nya 0 sampai 180 derajat listrik, dan gate 2 dan 3 nya 180 dan 360 derajat listrik. Lalu selanjutnya dengan menggunakan kapasitor. Jadi kita tinggal tambah kapasitornya, lalu kita hubungkan. Setelah kita hubungkan, kita masukkan nilai kapasitansinya 330 mF.
lalu sudut penyalaannya itu yang gate 1 0 dan 180 derajat, gate 1 dan gate 4, lalu gate 2 dan 3 nya itu 180 dan 360 derajat. Setelah kita masukkan nilainya, kita jalankan, masukkan dengan input, lalu gate 1, gate 2, gate 3, gate 4, terakhir dengan output. Dan ini adalah gelombang dari penyara gelombang penuh menggunakan kapasitor. Dapat kita lihat saat tegangan masuk, gelombangnya itu naik turun sekitar 205, sekitar 2 di antara 200 minus 200 dan 400 sampai titik terendah. Titik tertingginya ini sekitar antara 400 dan 200 lah titik tertingginya. Lalu tegangan outputnya dapat kita lihat saat masih 0, tegangan outputnya dia menaik ya, dari 0 lalu ke 300 tanpa turun.